Ketemu lagi dengan saya, Al-Maliki. Dana pemilu tahun 2024 terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Kenapa? Mari kita cek. Berdasarkan dari informasi yang saya dapat, terjadi kenaikan yang sangat signifikan untuk dana pemilu tahun 2024 dibanding tahun 2019 kemarin. Dana pemilu tahun 2024 ternyata sebesar 110,4 triliun, naik sebesar 431% dibandingkan pemilu tahun 2019 yang hanya 25,59 triliun. Ini untuk apa? Besar sekali. Dan ini uang rakyat loh. Nah, di sini dikatakan bahwa kebutuhan dan biaya pemilu tahun 2024 sebagian besar itu dianggarkan untuk KPU, yakni 76,6 triliun. Sedangkan untuk Bawaslu 33,8 triliun. Nah, pertanyaan saya, yang benar-benar bekerja melakukan proses penggalangan pemilih sampai akhirnya mencoblos ke TPS itu adalah KPU. Berarti ada biaya untuk kertas suara, ada biaya untuk TPU, ada biaya untuk TPS, ya kan? Ada biaya untuk para petugasnya, para penyelenggaranya yang bertugas-tugas di TPS itu kan. Nah, pertanyaan saya, Bawaslu tugasnya kan hanya mengawasi, ya kan? Apa belanja barang yang ada di Bawaslu? Paling hanya leaflet atau berita-berita, harus ini, kampanye-kampanye aja kan. Bawaslu itu dananya itu loh 33,8 triliun. Untuk apa dana sebesar 33,8 triliun itu bagi Bawaslu? Honor-honor? Mah dahsyat sekali kalau cuma buat honor-honor. Dan kenaikannya 431% dibandingkan pemilu 2019. Nah, ini harusnya dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa kenaikannya luar biasa seperti ini? Tahun 2019 itu, bayangkan, dana pemilu yang dianggarkan cuma 25,59 triliun. Apa yang membedakan pemilu 2019 dengan pemilu tahun 2024 ini? Kalau dikatakan melaksanakan pemilu serentak, harusnya kan lebih murah. Ya dong, harusnya kan lebih murah. Nah, yang ditambah itu kan hanya kertas suara. Kalau kita berpikir secara logika sederhana nih ya, yang ditambah itu kan hanya kertas suara, bener gak? Kan pemilu serentak.
Jadi yang ditambah apa? Kertas suara kan? Yang kemarin itu Pilpres, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, ya kan? Tidak dengan pilkada gubernur dan bupati atau wali kota. Nah, sekarang ini tahun 2024 ini kan serentak. Jadi untuk penggunaan pemilih untuk bisa memilih yang ditambahkan hanya kertas suara. Kertas suara pilih apa? Pilih gubernur, kertas suara pilih bupati atau wali kota. Artinya kan menambah kertas suara aja kotaknya kan sama, betul gak? Paling yang ditambah itu satu kotak gubernur, satu kotak bupati atau wali kota. Kalaupun itu ditambah ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, yang mungkin tidak kita sadari. Apakah kenaikan 431% biaya pemilu tahun 2024 ini memang signifikan gara-gara pemilu yang diadakan secara serentak? Ini harus dicermati loh. Ini sesuatu yang tidak wajar menurut saya. Makanya jaringan-jaringan pemantau pemilu, LSM, NGO atau apapun itulah namanya, harus matanya harus benar-benar tajam dan mendengarkan semua berita, memperhatikan semuanya ini dengan seksama. Kenaikan biaya pemilu tahun 2024 yang sebesar 110,4 triliun ini patut diduga digunakan untuk apa? Ayo, kira-kira seperti itu. Harus kita pertanyakan, harus kita selidiki. Oke? Setiap penyelenggara negara yang tidak bersih dari praktik KKN harus kita sikat. Sekian dari saya. Salam 3 jari.